Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mai Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak mungkin dengan tema untuk energi peruntunganmu di minggu ini ya. Silahkan energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Sabtu, baik dari segi asmara, keuangan, karir, dan juga kesehatan. Namun, silahkan ya sesuaikan dengan keadaan teman-teman nih. Kemudian juga ambil saja yang paling beresonansi dengan situasi kehidupan teman-teman ya. Serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Taurus ya. Kita lihat para Taurus, ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Taurus. Khususnya dalam energi peruntunganmu di minggu ini. Taurus, kita lihat coba ya. Baik dari segi asmara, kemudian juga keuangan, karir, dan juga kesehatan ya. Silahkan Taurus, energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Sabtu. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu ya. Oke. Untuk para Taurus, seperti biasa akan saya ambil terlebih dahulu ya 4 kartumu terlebih dahulu nih. Tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu. Nah, untuk Taurus kita langsung saja lihat ada kartu-kartu apa saja kah di sini para Taurus dalam energi peruntungan di minggu ini ya. Oke. Ada 5, 6, 7, 8, ada 8 koin di sini. Dan coba di kartu kedua ada King of Wands. Kartu ketiga ada Ten of Cups. Kartu keempat ada Princess of Swords Taurus. Nah, untuk Taurus, 4 kartu sudah saya bukakan, namun sebelum diklarifikasi kembali lagi harus saya ingatkan, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu ya. Hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia, siapapun dia yang dekat denganmu, yang terhubung denganmu, atau bisa jadi energi pasang hidupmu, kekasih hatimu, silahkan ya. Semoga orang yang kau fokuskan tertarik energinya di sini. Kemudian juga di kartu kedua ini untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir. Kartu keempat untuk kesehatannya para Taurus. Kita lihat yuk. Kita klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana untuk Taurus. Oke Taurus, kita lihat di sini yuk ada apa saja dan seperti apa untuk para Taurus ya. Dan kita langsung saja masuk untuk bacaan cintanya Taurus terlebih dahulu. Untuk bacaan cintanya Taurus sudah diawali oleh 8 koin. Dan kita lihat ya untuk kartu-kartu pendampingnya coba. Oke, didampingi oleh kartu The Death. 8 koin kamu didampingi oleh kartu The Death. Kemudian juga ada The Moon. Kemudian juga ada King of Pentacles di sini, Taurus. Oke. Nah, untuk para Taurus ada 8 koin nih untuk bacaan cinta ya. Dengan siapapun kamu dekat, kamu terhubung. Apakah ini energi pasangan hidupmu, kekasih hatimu, silahkan sesuaikan ya dengan keadaan teman-teman deh. Taurus. Saya melihat apa nih? Ini jika di 2 kartu ini para Taurus, ini untuk bacaan cintamu ya, terlebih dahulu dalam energi peruntungan di minggu ini. Para Taurus yang terhormat, jika di sini kamu mendapatkan 2 kartu ini, ya artinya ini tentang pertanyaan masa depan, ya. Atau di sini kamu banyak yang mempertanyakan hubunganmu, para Taurus. Baik itu mempertanyakan hubunganmu atau bahkan masa depan hubunganmu ya. Untuk Taurus,
Dan dua kartu ini sebetulnya adalah sinyal dari semesta bahwa orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu cinta, atau bahkan energi pasang hidupmu, energi kekasih hatimu ini, atau orang yang sedang kamu dambakan ya, para Taurus. Ya, orang ini, si dia ini sedang sibuk gitu. Dia ini sedang sibuk dengan dunia sendiri, sedang asik sendiri, sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Baik itu para Taurus yang sedang mendambakan seseorang. Kemudian kamu sudah lama nih nggak lihat orang ini misalnya ya. Begitupun ya energi pasang hidupmu, energi kekasihmu bakal seperti ini mungkin, para Taurus. Ini bakal asik, sedang asik dengan dunianya sendiri, sedang sibuk dengan dunia sendiri. Apakah dia sedang asik dengan hobinya? Apakah dia sedang asik dengan teman-temannya? Atau mungkin pasang hidupmu ini sedang asik kerja gitu ya, kerja terus mungkin, nyari uang terus. Nah ini, pokoknya siapapun mereka yang kamu fokuskan, apalagi energi pasanganmu ya, atau kekasih hatimu, ya bakal seperti ini untuk Taurus. Jadi kamu nggak perlu aneh jika seandainya jarang lihat gitu orang yang kamu dambakan ya. Kamu seperti agak jarang lihat gitu ya, lagi ngapain nih orang tercinta kamu gitu. Atau bahkan orang yang kamu suka kok nggak kelihatan batang hidungnya gitu ya, Taurus. Jangankan orang yang kamu suka, pasang hidupmu, kekasih hatimu pun juga ini sedang asik sendiri dengan dunia dia sendiri gitu ya. Silahkan sesuaikan deh untuk para Taurus. Kemudian juga masih untuk bacaan cintamu Taurus. Di dua kartu ini, jika ini energinya lebih terpusat ke dalam ya, di dua kartu ini untuk para Taurus. Jadi pasangan hidupmu ini mungkin sedang fokus untuk peningkatan ya, kepada peningkatan kualitas diri dia. Jadi dia yang menjadi pasangan hidupmu, kekasih hatimu, atau orang tercintamu, atau orang yang kau puja, bukan puja dong, yang kamu dambakan ya, ya dia sedang meningkatkan kualitas diri dia gitu, Taurus. Dia sedang fokus pada peningkatan kualitas dirinya, buat dia ya. Atau untuk sebagian ada yang sedang menyembuhkan luka dari masa lalu. Luka masa lalu, luka dia kemarin-kemarin. Dia ini sedang menghibur diri. Atau bahkan sedang menyembuhkan lukanya. Ada di sini. Para Taurus. Nah ini ya, The Moon ini adalah lambang perjalanan spiritual yang mendalam. Sehingga ada kemungkinan pasangan Taurus, kekasih Taurus, atau orang yang kau fokuskan juga selain sedang sibuk sendiri atau bahkan asik sendiri, kemudian juga ada yang sedang berusaha menyembuhkan lukanya gitu ya, luka dia. Kemungkinan ya pengen damai secara batin. Banyak yang sedang pengen damai secara batin, menenangkan batinnya gitu ya, ingin damai secara batin di sini, Taurus. Di sini. Atau yang mungkin orang yang kamu cinta, energi pasangan hidupmu, ada juga yang fokus dia atau bahkan konsentrasi dia ya yang menjadi pasanganmu ini ya tersedot gitu, terserap ya kepada hal-hal praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Ada juga dia sibuk ya, sibuk sehari-harinya gitu. Kemudian juga jika yang bekerja ya oleh tanggung jawab pekerjaan dia gitu. Atau ya untuk kondisi kesehatan dia sendiri. Untuk para Taurus ya di dua kartu ini. Jadi kamu gak usah aneh jika seandainya pasangan kamu terlihat agak cuek gitu ya, atau bahkan seperti sibuk sendiri, atau ya mungkin seperti jarang kelihatan ya sedang seperti ini jika dalam energi peruntungan minggu ini nih, Taurus. Kemudian juga untuk keuangan Taurus sudah ada King of Wands ya. Coba kita lihat untuk keuangan Taurus dalam energi peruntungan di minggu ini, coba. Ini ada Ace of Pentacles. Kemudian juga ada The Temperance. Dan juga ada Ace of Wands. Oke, coba untuk keuangan Taurus ya. Nah, untuk keuangan Taurus dalam energi peruntungan di minggu ini, para Taurus. Sebetulnya ada Ace of Pentacles, ini tanda-tanda baik ya di Ace of Pentacles ini, para Taurus. Nah, begitupun juga di dua kartu ini sebetulnya para Taurus, jika seandainya kamu ya, kemarin-kemarin, atau saat ini,
sedang berusaha melewati fase yang penuh tekanan, terutama untuk urusan uang. Karena di kartu kedua ini tentang uang. Baik itu kamu yang tertekan gitu ya, masalah keuangan. Kemudian juga banyak banget urusan hutang piutang misalnya. Atau mungkin di sini kamu banyak pengeluaran besar gitu ya. Taurus. Ini di bagian keuangan seperti bisa membawa pesan yang sangat jelas. Ini bisa membawa pesan yang sangat jelas. Oke para Taurus, mohon maaf ya, tadi terpotong nih, ada gangguan sebentar. Nah ini untuk keuangannya para Taurus. Ya intinya, membawa pesan bahwa Taurus ini harus bisa mengistirahatkan gitu. Harus bisa mengistirahatkan keuangan kamu di sini. Para Taurus. Ya, atau bahkan ya kamu harus bisa sejenak gitu. Ya, menarik diri. Demi apa? Demi menilai kembali kondisi keuangan kamu. Jadi yang harus kamu istirahatkan adalah keuanganmu. Jangan terus-terusan terus ngeluarin uang, ya. Untuk para Taurus jika di dua kartu ini. Kemudian juga untuk para Taurus masih di bagian keuangan, ini ada The Temperance dan juga Ace of Wands ya. Nah, begitupun di dua kartu ini, para Taurus. Masih di bagian keuangan. Ini adalah dua kartu yang dimana semesta ini mengajakmu untuk mengesampingkan segala rasa khawatir. Segala khawatir ya. Kemudian juga perasaan cemas atau bahkan stres di sini untuk urusan keuangan. Jadi sebagai gantinya para Taurus ini harus bisa memanfaatkan. Jika di sini harusnya kamu istirahat atau menarik diri sejenak, lebih baik pakai untuk relaksasi. Relaksasi yang terencana gitu untuk para Taurus. Bahkan silahkan jika ada situasi yang menyuruhmu diam dulu, tenang dulu, ya pakai ini semua untuk menyusun strategi masa depan ya dengan kepala dingin gitu. Tanpa harus terburu-buru mengambil tindakan atau bahkan keputusan yang ceroboh untuk para Taurus. Jadi di bagian keuangan Taurus ini banyak yang bisa jadi lega lagi, bisa lega lagi di bagian keuanganmu. Namun di lain sisi juga banyak hal yang harus kamu perlu pertimbangkan dulu ya sebelum mengambil keputusan di sini. Jangan sampai terburu-buru lah ketika akan mengambil keputusan ya untuk para Taurus. Apalagi kepada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian juga untuk Taurus, ini ada 10 koin. 10 koin ini untuk dunia karir ya. Apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu, Taurus, coba kita lihat. Di sini Taurus ada 9 pedang ya, ada Nine of Swords. Kemudian juga ada Three of Wands. Dan juga ada Ace of Swords. Oke, untuk Taurus nih. Ini untuk dunia karir atau bahkan pekerjaan kamu dalam energi peruntungan di minggu ini. Taurus. Taurus di dua kartu ini lebih kepada melambangkan energi multitasking sebetulnya para Taurus ini, ya. Atau ada juga fleksibilitas yang tinggi di sini. Tapi juga ada seni ya. Di sini seperti ada tentang seni para Taurus untuk sebagian. Kemudian juga tentang keseimbangan. Ini banyak Taurus yang lebih kepada diingatkan harus bisa menjaga keseimbangan dalam dunia karir untuk dunia pekerjaan. Ya. Harus punya seni keseimbangan juga, seni menyeimbangkan. Selain seni untuk dunia kerjaan, ini juga ada seni untuk menyeimbangkan berbagai prioritas hidup gitu, para Taurus. Jadi kamu ini ditantang untuk menyelesaikan atau untuk bisa menyeimbangkan, menyelaraskan di sini. Baik itu tanggung jawabmu, kemudian juga tentang proyek kerja, dan juga untuk kewajiban-kewajiban, ya, work, life di sini, balance. Ini menuntut manajemen waktu yang cerdas,
dan juga kemampuan adaptasi yang kuat ya di tengah perubahan situasi. Intinya harus bisa menyeimbangkan di sini segalanya untuk para Taurus jika di dua kartu ini. Kemudian juga masih untuk dunia pekerjaan, dunia karirnya para Taurus. Dua kartu ini ada 3 tongkat dan juga ada 8 pedang. Jika untuk di dua kartu berikutnya masih dunia karir, jika di dua kartu ini lebih kepada menyiratkan. Ini banyak Taurus yang sedang atau bahkan bisa memasuki fase yang sangat sibuk kamu di sini, para Taurus. Tapi semua itu berada ya di bawah kendalimu gitu. Kamu yang punya kendali. Mau sesibuk apapun kamu ya kamu adalah bos diri kamu sendiri. Para Taurus. Kuncinya menetapkan prioritas yang tegas di sini. Jadi tetap adaptif di sini. Kemudian juga harus bisa menemukan titik keseimbangan. Terutama batin agar kamu di sini bisa menghadapi setiap dinamika pekerjaan atau bahkan tanggung jawab sebanyak apapun ya kamu tetap anggun gitu ya, nggak tantrum Taurus. Jadi jangan sampai di sini kamu ngerasa terlalu kewalahan sekali gitu ya, terlalu merasa kewalahan banget untuk para Taurus. Yang harus diingat kamu adalah bos untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu yang punya kendali. Nah itu jangan sampai membuat kamu bahkan kewalahan banget di sini. Untuk para Taurus silahkan. Jika untuk dunia karir, kemudian juga untuk kesehatannya para Taurus. Kesehatan Taurus ini ada Princess of Swords ya di sini. Dan kita lihat yuk untuk kesehatan Taurus dalam energi peruntungan di minggu ini. Para Taurus ini ada The Strength di sini ya. Kemudian juga ada Queen of Pentacles. Dan juga ada Queen of Wands. Coba untuk kesehatan Taurus dalam energi peruntungan di minggu ini. Princess of Swords and The Strength. Saya melihat di sini sepertinya ada kecenderungan Taurus ini ya. Saya melihat ada sebuah kecenderungan Taurus. Ini seringkali dua kartu ini dikaitkan dengan kecenderungan. Banyak Taurus ini yang seperti dilema, kamu bisa dilema. Apalagi Taurus-Taurus yang harus membuat keputusan yang kamu rasa sulit. Jadi kepada kamu ya bawaannya dilema ya, Taurus. Karena yang saya bacakan jika di bagian kesehatan bukan hanya kesehatan fisik dan juga tubuh kamu saja. Tapi secara mental, emosional atau bahkan keadaan yang saat ini kamu hadapi. Jadi Taurus ini seperti banyak yang berusaha menghindari kebenaran, ya. Jadi ada kebenaran yang berusaha kamu hindari atau di sini yang menyakitkan. Taurus. Ya atau dilema kamu dari sebuah keputusan yang sulit. Apalagi jika seandainya kamu harus memutuskan keputusan yang kamu rasa sulit. Nah, dua kartu ini jika dalam konteks kesehatan ya, ini adalah dua kartu yang memperingatkan adanya gangguan fisik yang berakar dari emosi yang tersumbat. Jika emosimu tersumbat, atau bahkan jika menghadirkan energi ketidakyakinan, keraguan-raguan, atau bahkan konflik mental yang belum selesai, ini bisa terganggu fisikmu. Bisa berpengaruh kepada fisik di sini ya. Silahkan Taurus, jadi harus bisa menjaga kendali. Kemudian juga masih untuk di bagian kesehatan ada si Ratu Tongkat dan juga Queen of Pentacles ya. Ini masih di bagian kesehatan. Jika di dua kartu ini tentang manifestasi dan juga energi. Sebetulnya manifestasi ini ya, energi kamu ini bisa mewujud secara fisik. Jadi bisa berpengaruh juga kepada fisik kamu. Apakah sebagai stres yang mendalam kepada kamunya, atau kepada kamu bisa ngerasa kewalahan banget gitu ya, luar biasa, kamu bakal kewalahan banget di sini. Nah, jika kamu masuk dalam fase seperti ini, artinya semesta mengingatkan di sini bahwa tubuh kamu saat ini sangat membutuhkan keseimbangan harmonis gitu antara perawatan diri ya, self care di sini yang tulus dengan tuntutan dari lingkungan eksternal kamu ya. Jadi jangan sampai ngerasa kamu kewalahan sekali. Para Taurus silahkan dijaga jika sudah tahu ya.
Jadi untuk para Taurus tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.